Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Meskipun kita belajar dari jarak jauh, tetapi kita tetap bermotivasi tinggi untuk berprestasi. Marilah kita awali pelajaran ini dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisa SWOT. Analisa SWOT atau SWOT akan saya bahas secara terperinci pada pertemuan kali ini. Biasanya analisa SWOT ini ditulis pada bab 4. Marilah kita awali dengan mengutip kembali apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah masih tetap menerapkan surat Al-Alaq ayat 1 yaitu Iqra bacalah. Yang kita baca ayat Allah yang tertulis dan tercipta. Ayat Allah yang tercipta, ayat kauniyah dapat kita pelajari melalui program riset. Itu salah satunya untuk siswa MTS Surya Buana dan mampu menjelaskan analisa SWOT secara detail dan lengkap untuk karya ilmiah yang telah diteliti. Adapun analisa SWOT adalah metode analisa perencanaan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi data hasil penelitian. S. Kepanjangan dari strength, yaitu kekuatan atau ketahanan bahan dari yang kita teliti. Lalu weakness adalah kelemahan atau kekurangan dari produk hasil penelitian kita. Lalu O. Opportunities, yaitu peluang ke depan seperti apa dengan adanya penelitian kita tersebut. Terakhir ada threat, ancaman atau efek samping dari penggunaan produk atau hasil penelitian yang telah kita lakukan. Untuk bab 4 pada penulisan karya ilmiah dalam makalah, kalian masukkan analisa hasil penelitian. Dapat dibuat secara lebih bagus, lebih lengkap. Dapat pula mengikuti contoh saya secara sederhana seperti berikut ini. Bab 4. Analisa hasil penelitian. Adapun analisa hasil penelitian ini adalah analisa SWOT atau SWOT yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Data penelitian. Data penelitian ini dapat kalian copy paste dari hasil penelitian pada bab 3 bagian D. Pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana membuat bab 3, yaitu A. Waktu dan tempat penelitian, B. Alat dan bahan penelitian, C. Langkah-langkah penelitian, D. Data hasil penelitian. Bagian D inilah yang kita copy paste, kita masukkan pada bab 4 bagian A untuk dianalisa pada bagian B. Nah, di sini B-nya analisa data penelitian. Yang pertama S. S sudah saya jelaskan yaitu strength atau kekuatan atau ketahanan dari bahan yang kita teliti. Contoh, misalnya kita membuat kayu lapis dari sabut kelapa. Ketahanan kayu lapis ini sampai berapa bulan jika kita beri air, kita taruh di tempat yang lembab. Dapat kita lihat di sana apakah dia tahan, tidak lapuk, dan tidak
didatangi rayap. Nah, ini merupakan contoh ketahanan. Misal contoh yang lain adalah membuat masker dari kulitnya nanas. Berapa hari dia itu akan tahan, tidak jamur, tidak rusak, tanpa bahan pengawet. Nah, ini merupakan strength dari produk yang kita buat. Lalu weakness, kelemahannya dari produk kita apa? Misalnya tadi contohnya membuat kayu lapis dari sabut kelapa. Kelemahannya tidak mampu untuk menahan beban yang berat, atau tidak mampu bertahan pada tempat yang lembab. Ini adalah kelemahan. Lalu ada O, opportunity, yaitu peluang ke depan. Seperti apa dari produk kita? Contoh tadi, membuat kayu lapis dari sabut kelapa. Peluang ke depannya akan sangat bagus karena lahan semakin sempit, hutan semakin berkurang, sehingga kebutuhan akan kayu juga akan berkurang. Dapat diatasi dengan cara lain, membuat kayu lapis dari sabut kelapa. Ini adalah peluang kedepannya sangat bagus karena dapat menggantikan kayu lapis dari kayu di hutan. Lalu treatment, ancaman dari penggunaan produk kita seperti apa? Misal membuat kayu lapis dari sabut kelapa. Treatnya, ancamannya, jika dekat dengan api akan cepat terbakar, misalnya seperti itu. Atau kita membuat masker dari kulitnya nanas tadi, jika mengenai kulit menyebabkan iritasi. Nah, ini adalah ancaman, berarti tidak bisa digunakan. Itu adalah beberapa contoh dari keterangan SWOT. Demikian tadi sudah saya jelaskan mengenai analisa SWOT. Silahkan kalian membuat analisa SWOT pada masing-masing makalah kalian. Silahkan dikumpulkan di akhir bulan. Silahkan dibuat sesuai dengan idenya masing-masing. Tidak perlu membuat ide baru. Idenya cukup satu ide saja, awal masuk dulu apa, sehingga bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 idenya tetap sambung, tetap satu ide yang sama. Idenya masing-masing, bukan ide yang saya berikan. Jadi idenya para siswa sendiri. Demikian tadi keterangan saya tentang SWOT. Yang belum paham silahkan tanya pada Google Classroom dan silahkan dijawab apa perbedaan antara SWOT. Jawablah pada Google Classroom kalian. Hari ini cukup. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.